Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap bersemangat meskipun kita masih belajar secara daring. Baik, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ke-6. Kita akan lanjutkan. Di pertemuan kelima kemarin kita bahas mengenai materi fungsi komposisi ya. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan sebuah contoh soal dan nanti di akhir kalian mencoba latihan soal mengenai fungsi komposisi. Simak ya penjelasan contoh soalnya. Ya, sekarang kita lihat di contoh yang pertama. Diketahui jika fx sama dengan 2x kuadrat dan gx sama dengan x tambah 3, maka tentukan f bundaran gx dan g bundaran fx. Caranya gimana? Kemarin kita sudah bahas ya. F bundaran gx itu artinya f dalam kurung gx. Nah, si gx di sini diketahui x tambah 3, maka dari itu si gx-nya ubah menjadi x sama 3 sehingga menjadi f dalam kurung x tambah 3. Kalau fx tadi berapa? Fx itu fungsinya 2x kuadrat. Maka yang tadinya f dalam kurung x tambah 3 diubah menjadi si 2x kuadrat ini, tapi si x-nya diubah oleh x tambah 3, disubstitusi ya, diubah sehingga menjadi 2 dalam kurung x tambah 3 kuadrat. Nah, kita operasikan dulu yang di dalam kurungnya x tambah 3 kuadrat menjadi x pangkat 2 berapa? X kuadrat, kemudian 2 dikali positif x dikali positif 3, 2 kali x 2x, 2x kali 3 plus 6x, dari situ ya. Kemudian 3 dipangkatkan 2, jadi 3 kali 3 plus 9, jadi 2 dalam kurung x kuadrat tambah 6x tambah 9. Kemudian kita kalikan lagi, 2 dikali x kuadrat 2x kuadrat, 2 dikali positif 6x plus 12x, 2 dikali plus 9 jadi plus 18. Nah, itu jadi hasil jawaban dari f bundaran gx. Kemudian g bundaran fx artinya gimana? Jadi g dalam kurung fx. Sama konsepnya kayak tadi, si fx-nya ganti dulu sama 2x kuadrat sehingga jadi g dalam kurung 2x kuadrat. Nah, si fungsi g-nya x tambah 3 kan. Nah, si x ini ubah sama 2x kuadratnya sehingga 2x kuadrat tambah 3. Nah, itu hasilnya. Ya, kita lihat sekarang contoh yang kedua ya. Di sini ada diketahui jika fungsi fx-nya sama dengan x ditambah 4 dan gx-nya itu x kuadrat tambah 25, maka tentukan g bundaran f2. Gimana nih caranya? Hampir sama seperti tadi ya. Konsepnya sama seperti yang tadi awal, hanya saja ini diganti. Yang tadi mah kan g bundaran fx nih, sekarang mah g bundaran f2. Sama menjadi g f2. Kalau tadi jadi g fx, sekarang x-nya berubah menjadi 2. Sama dengan g6 nih, 6-nya dari mana? Dari sini nih, fx-nya itu kan sama dengan x tambah 4. Biar memudahkan ya, ini cara pertama. Si 2-nya itu si x ini diganti oleh 2 gitu ya, disubstitusikan. Jadi f2 sama dengan 2 ditambah 4, makanya jadi g6. Dari sini, karena ingat yang jadi domain di sini adalah si g ya. Si g itu fungsinya x kuadrat tambah 25. Nah, si 6 ini sekarang substitusi ke fungsi yang gx. Jadi 6 kuadrat ditambah 25. Kita operasikan deh kalau udah seperti ini. 6 kuadrat berapa? 6 dikali 6 ya, 36. Ditambah 25 menjadi sama dengan 61. Nah, itu cara yang pertama. Kita lihat cara yang kedua, lebih mudah yang mana ya? Kalian cek.
Cara yang kedua, G bundaran fx sama dengan G fx. Tadi si fx-nya itu fungsinya x tambah 4 ya, jadi G x tambah 4. Kemudian sama seperti konsep yang awal, G itu tadi apa si fungsinya x kuadrat ditambah 25. Si x-nya ganti oleh fungsi yang fx. Paham nggak? Paham ya? Jadi x tambah 4 kuadrat tambah 25. Seperti biasa, kita operasikan dulu yang x tambah 4 kuadratnya. X pangkat 2 x kuadrat 2 dikali x dikali 4. Jadi plus 8x 4 kuadrat plus 16. Ini turunkan ya, plus 25-nya plus 25. Setelah ini kita sederhanakan nih. X kuadrat karena tidak ada temannya yang berpangkat 2 ya, maka turunkan kembali jadi x kuadrat. 8x juga sama, turunkan kembali karena tidak ada temannya. Ini 16 tambah 25 bisa kan ya dijumlahkan karena sejenis. Jadi 16 tambah 25 sama dengan 41. Sehingga hasilnya itu x kuadrat tambah 8x tambah 41. Itu fungsinya. Nah, sekarang yang ditanyakan itu kan G bundaran F2. Tinggal kita substitusikan si x-nya itu ganti oleh 2. Sehingga jadi 2 kuadrat ditambah 8 dikali 2 ditambah 41. Hasilnya adalah 4 tambah 16 tambah 41 sama dengan 61. Nah, itu dia. Sama ya. Hasilnya sama, namun caranya ada 2 cara tadi. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga ya. Di sini ada diketahui si f bundaran gx sama dengan 10x dikurangi 5. Dan fx-nya 2x dikurangi 5. Tentukan nilai gx. Gimana caranya? Tadi nih, kita perhatikan si f bundaran gx. Artinya apa? Jadi f dalam kurung gx sama dengan 10x min 5. F bundaran gx sama dengan f gx itu sama ya. Nah, si f bundaran gx ini berapa tadi? 10x kurang 5. Makanya ditulis 10x kurang 5. Kemudian, di sini diketahui fx sama dengan 2x min 5 ya. Nah, di sini f gx, si gx-nya berapa? Belum diketahui kan, alias ini yang kita cari. Maka dari itu, kita tinggal substitusikan aja ke yang fungsi si fx ini. Si x-nya ganti oleh si gx. Sehingga menjadi 2 dalam kurung gx min 5 sama dengan 10x min 5. Gitu ya. Nah, tujuan kita di sini mencari apa nih? Si gx kan. Maka dari itu, si min 5 yang dekat si gx ini harus kita hilangkan. Atau bahasa yang kita pahami pindah ruas lah ya. Pindah ruas ke ruas yang kanan. Sehingga menjadi 2 dalam kurung gx sama dengan 10x dikurang 5 plus 5. Nah, plus 5 ini dari si min 5 yang dekat gx ini nih. Dipindah ruas ya. Kalau kita mudahnya itu dipindah ruas jadi plus 5. Sehingga 2gx sama dengan 10x, nah min 5 ditambah 5, 0 kan ya, makanya tinggal 10x aja. Dari sini, kita tujuannya mencari gx. Mudah nih, gx-nya kita turunkan, nah si 2-nya kita pindahkan lagi menjadi 10x dibagi 2, gitu ya. Jadi gx-nya itu sama dengan 10 bagi 2 itu 5, x-nya jangan lupa turunkan jadi 5x. 10x dibagi 2 menjadi 5x. Nah, itu nilai gx-nya adalah 5x. Mudah ya? Sekarang kita lihat di contoh 4 ya. Soal di contoh 4 ini diketahui gx sama dengan x dikurangi 3. Dan f bundaran gx-nya sama dengan 2x kuadrat min 13x ditambah 22. Tentukan fx. Nah, ini kebalikan dari tadi ya. Kalau tadi mencari nilai gx, sekarang si fx-nya. Gimana nih caranya? Konsep awalnya seperti tadi. F bundaran gx ini artinya gimana? F gx.
Berapa tadi si nilai fungsinya? 2x kuadrat min 13x tambah 22. Sehingga f(gx) ini sama dengan 2x kuadrat min 13x plus 22. Nah, kemudian langkah berikutnya f(gx) kan. Nah, si gx ini diketahui berapa? X dikurangi 3. Maka dari itu ganti si gx-nya jadi x min 3 sehingga f dalam kurung x kurangi 3 sama dengan 2x kuadrat dikurangi 13x ditambah 22. Nah, setelah itu si x min 3 ini harus kita misalkan dulu dengan variabel lain. Lihat, perhatikan yang dalam kotak ini ya. X min 3 sama dengan, pakai variabel lain, misalkan ini sama dengan A ya. Sehingga X sama dengan A ditambah 3. Paham? A tambah 3 di sini gimana? Dari sini, ingat, kan awalnya X min 3 sama dengan A. Si min 3-nya pindah ruas. Kalau pindah ruas, si tandanya berubah kan. Jadi X sama dengan A tambah 3. Tadinya negatif, kalau pindah ruas jadi positif. Paham kan ya? Paham. Lanjut, nah dari sini baru kita substitusikan. Lihat, tadi fungsinya itu 2x kuadrat min 13x plus 22. Sekarang si x, setiap yang ada x kita ubah menjadi a tambah 3 ya. Jadi 2 dalam kurung a tambah 3 kuadrat. Kenapa ada kuadrat? Karena di sini yang awal 2x kuadrat ya, sehingga di sininya 2 dalam kurung a tambah 3 kuadrat. Kemudian min 13 X, nah min 13x ganti oleh A tambah 3, jadi min 13 dikali A tambah 3 A tambah 3 ya, ditambah 22 dari atas ya, paham ya, diturunkan lagi. Kemudian seperti biasa kita kalikan si A tambah 3 kuadratnya menjadi 2 dalam kurung A pangkat 2 kuadrat terus 2 dikali positif A dikali positif 3. 2 kali A 2A. 2A kali 3 jadi positif 6A gitu ya cara mengalikannya. Kemudian 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3 berapa? Plus 9 gitu. Kemudian yang ini juga sama, kalikan. Min 13 kali A min 13A. Min 13 kali plus 3 min kali plus apa? Negatif. Jadi min 13 kali plus 3 itu adalah min 39 plus dua-duanya kita turunkan. Kemudian langkah berikutnya ini, kalikan dulu nih. 2 kali A kuadrat, 2A kuadrat, 2 dikali positif 6A plus 12A, 2 kali plus 9 plus 18. Yang ini kita turunkan, min 13A, min 39 plus 22 berapa? Min 17. Dari sini mudah, kita tinggal sederhanakan saja. Lihat 2A kuadrat adakah yang sejenis? Tidak ada kan ya? Maka dari itu kita turunkan. Jadi turunkan lagi 2A kuadrat. Kemudian 12A ada yang sejenis lagi ini ya, sama min 13. Jadi plus 12A dikurangi 13A berapa? Min A. Jadi min A atau min 1A sama aja ya. Kemudian plus 18 dikurangi 17, jadi plus 1. Nah, itu hasilnya. Tapi kalian lihat ini belum menjadi kesimpulan karena yang ditanyakan itu si fungsi x. Kalau misalkan di sini x, berarti harus kita ubah si variabelnya jadi x. Kalau ini kan tadi a ya, kita ubah dulu menjadi x sehingga fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Nah, kayak gitu caranya. Ya, di sini Ibu memberikan latihan soalnya ya. Ada 3 latihan soal. Yang pertama mencari F bundaran GX. Yang kedua mencari G bundaran F4. Yang ketiga mencari nilai Fx-nya ya. Coba aplikasikan dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Jika memang masih ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silahkan ya, tanyakan saja. Boleh di room classroom-nya ataupun via chat WA ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.